Saya cuma punya 10.000 per hari. Dan di setiap jalan saya akan melihat banyak sekali restoran. Dan saya selalu berkata kepada Allah, ya Rabbiku, suatu hari aku akan masuk ke restoran ini. Gimana kita tahu kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Ya. dan dimana kita tahu kita harus let go, melepaskan sesuatu. Selain mencari kebahagiaan kamu, carilah apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain. Betul. Karena semesta ini akan menaikkan dengan cepat orang yang memiliki nilai untuk orang banyak. Kita benar-benar bisa sepenuhnya merubah nasib nggak sih, Kak? Bisa. Ini saya kasih contoh ya. Realita kita yang kita alami di hari ini adalah hasil dari apa yang kita yakini. Keyakinan paling terkuat di dalam diri kita. Kalau bisa menyapa I see. Roma yang dulu, Kak. Ya. Roma yang masih keliling nunggu orderan. Ada yang ingin disampaikankah dengan Roma pada saat itu? Ya. Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, selamat bergabung kembali bareng sama saya JJ, The Voice Behind Pip Talk. Banyak sekali konten-konten di sosial media, apalagi belakangan ini ya, tentang self-love, tentang energi, manifestasi. Seolah-olah hidup itu bisa diatur, asal kita mikirnya benar. Terdengar menjanjikan, tapi apakah benar-benar kita sedang menciptakan realita atau jangan-jangan kita cuma berdamai saja dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Teman ngobrol saya kali ini adalah seorang motivator mental dan juga mindset. Roma, selamat datang di Pip Talk. Halo semuanya. Halo Kak JJ. Hai, Kak. Thank you sudah mengundang saya ke sini dan saya bisa menyapa para fans. Enggak, para Pipers. Hai Pipers, thank you sudah mau mendengarkan segala sesuatu tentang energi, self love, dan paling luar biasa adalah tentang energi. Hari ini kita akan membuka tabir yang selama ini orang-orang bilang bahwa itu adalah hanya talk semata, tapi sebenarnya ini fakta. This is the fact. Ini adalah kenyataan dan ini fakta. You like it or not, kamu suka atau tidak, mau atau tidak, kamu percaya atau tidak, energi itu berputar-putar di sekeliling kamu. Kita akan sama-sama membuka tabir itu ya, Mari, Kak Roma. mari Kak JJ. Oke, kamu pernah ada di fase menjadi ojek online? Yes, I do. Bisa sharing ke kita, itu fase apa di hidup kamu? Dan kalau bisa flashback lagi Kak, pada saat itu kamu pribadi yang lebih overthinking atau udah santai sedari dulu? Oke, ini saya jujur aja ya jawabnya ya. Yang namanya manusia pasti punya emosi negatif. Itu fakta. Dan saya nggak mau termasuk golongan orang yang munafik bilang kalau saya nggak pernah overthinking, saya nggak pernah negative thinking kayak gitu. Tapi saya termasuk orang yang bisa mengendalikan dalam porsi yang sedikit, kecil. Jadi overthinkingnya itu saya perkecil kayak gitu. Yang membuat saya overthinking bukan sama nasib saya kala itu jadi ojol ya. Saya nggak bilang profesi ojol itu rendah, bukan. Tapi kala itu di hidup saya. Ini khusus untuk saya aja. Oke, teman-teman semuanya. Jadi kala itu teman-teman saya tuh udah pada sukses semuanya, Kak JJ. Sangat-sangat sukses. Bahkan ada yang sampai punya SPBU. Dan udah jadi diplomat, right? Itu jomplang sekali ya. Sangat bahkan. Jadi mereka itu sedikit menjauh dari saya, nggak pernah lagi yang namanya ada komunikasi segala macam. Di situ saya berpikir kala itu ya, wah ini orang jahat banget gitu, nggak mau lagi berkomunikasi dengan saya, mentang-mentang saya tidak punya profesi yang seperti mereka, seperti itu ya Kak JJ ya. Tapi ternyata di sini energi bermain Kak JJ. Orang-orang yang sudah memiliki ekonomi yang nyaman, energi mereka itu konsisten, tenang, santai, kayak gitu. Ya, belum lagi dari environment sekitarnya, makanannya, pakaiannya, wewangiannya, tempat dia tinggal, teman-teman yang dia di sekelilingin dia kayak gitu. Berbeda dengan saya yang kala itu lagi ojol, nggak akan nyambung, ketemu pun nggak akan nyambung. Jadi kalau ditanya apakah overthinking, yes, overthinkingnya di situ. Lalu titik baliknya adalah ketika saya nganterin kopi. Saya bertemu dengan seorang perempuan. Kala itu dia pekerja kantor. Dia cantik sekali, rapi, bersih, wangi. Kala itu lagi terik panas dan saya sadar di situ saya sedikit ya namanya wangi matahari ya. Dan untuk seorang perempuan itu kalau menurut saya
kurang ya, apalagi saya termasuk orang yang suka menjaga kebersihan, wewangian kayak gitu ya kayak. Jadi ketika ketemu dengan seseorang yang begitu saya kagumi untuk ke diri saya, Kak JJ, di situ saya ngerasa kayak, apakah aku akan selamanya di titik ini? Ketika saya ngasih, saya jalan sampai 1 kilometer hanya mengantar kopi dengan ongkir cuma 8.000. Oke. Kalau 8.000 dipotong berarti sama saya cuma 5.000. Jalannya sampai 1 kilo. Wow. Untung sapamnya baik, nggak bayar ini parkir. Kalau bayar parkir mungkin cuma ketika saya ngeliat dia, saya ngasih dia, senyumnya sumringah kayak gitu ya Kak JJ ya. Kenapa ya aku nggak bisa kayak wanita ini kayak gitu? Bedanya apa? Aku S1, aku nggak goblok gitu lah. Aku pintar. Bedanya apa aku dengan dia kayak gitu. Aku ngelihat pakaiannya bersih, wajahnya sumringah, terus ramah, nyapa juga ramah segala macam. Apakah karena aku terlalu sering overthinking sehingga aku jarang tersenyum? Dari situ dimulai Kak JJ. Menarik banget momen kamu untuk tersadar ya Kak. Karena ngelihat dia, ketika kita bercermin, flek hitam sudah ada, kita bawa matahari, ketemu orang yang Kakak tahu kan ya, namanya wanita itu sangat menyukai visual ya. Yeah. Bisa ya, ngaku aja untuk perempuan-perempuan ya sama laki-laki, khususnya perempuan, ketika melihat wanita cantik akan lebih menarik daripada melihat laki tampan, serius. Karena ketika kita melihat wanita cantik itu kita mikir, ini orang ngapain gitu loh. Itu momentum banget sih Kak. Mungkin bagi orang itu hal yang sepele ya, bagi saya enggak. Mulai dari situ overthinking positifnya. Apakah aku akan mati dalam posisi ini? Lalu dalam hati ketika berjalan pulang, ya Allah ya Rabbiku, kayaknya aku cukup deh di sini, di ojol ini kayak gitu. Tambah lagi banyak banget masalah. Apalagi ojol itu kan kebanyakan dunia laki-laki ya, Kak JJ. Saya nggak tahu apakah saya bisa membicarakannya di sini apa tidak. Cuman saya bersyukur kemarin itu terjadi. Jadi ada salah satu oknum ojol yang menyebarkan fitnah kalau menurut saya. Ya, jadi dia berkata, saya mainnya di mall dulu, di mall Kelapa Gading. Pantesan tadi waktu off cam, aku kan nanya Kak Roma tadi nyasar nggak ke sini? Oh enggak, aku daerah sini udah cukup tahu kok. Iya betul Kak JJ. Jadi aku main dulu, jadi kayak aku nostalgia. Kalau dulu aku pakai baju ojol, sekarang aku pakai baju rapi. Ya, ini kayak saya menutup lembaran kayak gitu. Jadi I'm coming back with such confident kayak gitu, self love. Oke, tadi Kak Roma sempat bilang juga overthinking itu pasti ada. Pasti dong. Tapi kamu mengontrol pikiran-pikiran itu. Bagaimana caranya? Nah, ini pertanyaan bagus Kak JJ. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi gimana caranya ngontrol pikiran overthinking itu? Pertama aku bakalan bilang itu termasuk dalam iman. Itu kita harus dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus dekat sama Sang Pencipta, itu harus. Dan berpikir yang baik. Berpikir bahwa segala sesuatu ini adalah fase. Gak akan ada yang namanya cahaya tanpa kegelapan. Kamu gak akan bersinar seterang itu kalau kamu tidak diiringi dengan kegelapan. Kamu gak akan tahu bedanya mana gelap dan terang. Jadi ketika saya berpikir seperti itu, ya Allah, perkataannya bukan saya marah sama yang Sang Pencipta ya Kak JJ. Saya cuma mengucapkan, ya Allah, saya merasa cukup merasakan di ojol ini, dan saya belajar, saya mohon naikkan derajat saya. Saya siap untuk menerima segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup saya dimulai dari hari ini. Kayak gitu Kak JJ. Dan lucunya saya melakukan manifesting itu sebelum saya mengenal manifesting. Ya. Bahasanya kan mungkin kalau sekarang udah keren ya kayak manifestasi gitu. Yes it is. Afirmasi manifestasi itu sama sih kalau menurut saya. Dan semenjak itulah mungkin kamu mulai untuk lebih mengenal dan mempraktekkan self love itu ke diri kamu. Iya. Ketika melihat yang jadi patokan perubahan saya itu, lalu saya berpikir apa yang dia lakukan sampai dia tersenyum seperti itu. Saya mulai memperhatikan sekeliling saya. Ketika kita mulai yang namanya quantum jump, ada quantum jump. Dan ini saya kasih sedikit spill-nya karena beberapa teman-teman saya juga jual kelas ini, saya nggak mau, yang namanya etika bisnis. Quantum jump itu adalah saat dimana kita melakukan awakening, tapi yang luar biasa Kak JJ. Titik dimana kita ngerasa kita mau lompat dari hidupan kita yang 4D masuk ke 3D kita.
kayak gitu. Hmm. Itu terdengar aneh untuk sebagian orang yang belum wake up, belum bangun dari dunia lamanya, dunia malas-malasannya, ya menyalahkan orang lainnya, nggak bisa, kamu nggak akan bisa jadi, nggak akan nyambung sama omongan saya, Yeah. kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang merasa sudah muak, kalau orang luar bilang ini ilmu disgusting. Jadi kalau di Indonesia atau ya Asia bilangnya quantum jump. Tapi kalau orang luar negeri bilangnya ini adalah ilmu disgusting. Disgusting theory. Kayak gitu. Dimana Kak, saya merasa sudah muak kayak gitu loh Kak JJ. Oke. Muak sampai di titik mana saya nggak mau lagi hidup di dunia itu. Dan aku juga sempat mendengar dari beberapa temanku juga, kalau memang perubahan itu sedikit sekali yang bisa terjadi hanya karena nonton motivasi atau hanya dengar dari cerita orang. Betul. Semuanya harus mulai dari diri kamu. Yes, it is. Kamu udah merasa cukup, kamu Yeah. pengen upgrade, Betul. baru itu bisa terjadi. Betul. Itulah kenapa saya buatnya itu e-book. E-booknya itu hanya 19 halaman. 19 halaman. Semua e-book yang saya buat Kak JJ itu literally short. Semuanya pendek. Tujuannya ya untuk satu. Kamu gak bisa berubah tanpa diri kamu sendiri. Dan aku bisa nolongin kamu tapi hanya ngasih petunjuk aja. Eksekusi tetap hanya ada di dalam diri kamu. Kayak gitu. Itulah kenapa kalau buku fisik saya itu memang 200 halaman. Tapi kalau untuk e-book semuanya itu paling banyak 25 lembar. Karena saya tahu kategori manusia Indonesia rata-rata membacanya itu kurang. Betul. Yes, padahal kalau mau sukses itu ada 4 hal. Kalau mau sukses dalam hidup ya. Apa tuh Kak? Jadi yang pertama adalah baca. Iqra. Bahkan di dalam agama Islam juga ada di Iqra, baca, baca, baca. Yang kedua, jurnal. Hidup yang saya alami di hari ini Kak JJ itu berkat jurnal. Bukan berkat, itu karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tertulis semuanya secara all in one itu di jurnal saya. Hidup yang saya jalani di hari ini, Baik. ketika saya buka lagi jurnalnya, saya ingin berterima kasih sama Roma yang dahulu di tahun-tahun sebelumnya yang sudah menuliskan dan saya hanya tinggal menikmati. Kayak gitu. Dan yang ketiga adalah afirmasi Kak JJ. Afirmasi. Jadi teman-teman jangan dengarkan kata orang. Kalau mereka bilang afirmasi itu bullshit, jangan dengarkan. Itu betul. Allah nggak suruh kamu berusahalah nanti aku kasih, nggak. Allah bilang bersyukurlah, maka akan aku tambahkan. Afirmasi itu dimulai dari kata syukur, bukan meminta, Oke. bukan menjudge, tapi kayak ya Allah makasih aku cantik, itu kan afirmasi. Ya Allah makasih aku makan hari ini, ya Allah pengen besok ditambah lagi dong menunya yang ini, itu afirmasi. Tapi Kak, apakah oke, sekarang situasinya kita masuk ke mungkin dalam situasi yang tidak ideal. Banyak orang-orang yang mungkin belum 100% bisa merasakan rasa syukur itu. Karena mungkin banyak hal-hal realistis di depannya, masalah yang bertubi-tubi. Tapi dengan mengucap syukur, nggak apa-apa nggak sih Kak kita mulai dengan tidak sepenuhnya jujur. Dalam artian oke, hatinya agak terpaksa untuk bersyukur, tapi itu dilakukan dahulu saja sampai benar-benar merasakan. Itu apakah bisa works juga nggak ya Kak? Works, kan saya ngalamin itu. Jadi waktu saya ngalamin ojol itu saya nggak serta-merta langsung naik meroket ke atas langit, enggak. Waktu saya merasa, oh kayaknya saya kebanyakan overthinkingnya deh. Oh kayaknya saya harus mulai tuh senyum deh. Kakak bayangin aja ya, itu ketika saya masih ojol ya alhamdulillah ya Allah aku bersyukur aku tidak mengeluh. Aku hanya mengingat. Jadi dikala itu saya harus belah ikan lauk 2 ya, dibelah 2. Terus setelah saya mengantarkan langganan, saya akan pulang ke rumah untuk makan. Langganan itu diantar jam 8. Nanti jam 8:30 saya balik lagi ke rumah untuk makan pagi. Sengaja dinaikin mataharinya jamnya supaya saya nggak terlalu cepat lapar. Nanti jam 1 saya pulang lagi ke rumah. Nggak peduli saya dari Tangerang, nggak peduli saya dari Gading Serpong, mau dari manapun saya harus pulang ke rumah. Karena perharinya saya cuma punya 10.000 per hari. Dan di setiap jalan saya akan melihat banyak sekali restoran dan saya selalu berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabbiku, suatu hari aku akan masuk ke restoran ini. Ya Allah ya Rabbiku, bagus banget restorannya, ya Allah aku mau masuk ke situ. Jadi setiap perjalanan saya ngerasa saya bahagia meskipun saya dalam keadaan lapar. Saya lapar sekali, bahkan dari Tangerang ke Kelapa Gading itu jauh loh. Iya dong.
Jauh. Bahkan ketika nih ya Kak JJ, mohon maaf, saya nyampe di Tangerang jam 2. Saya belum sempat pulang. Saya nyampe di sini jam 4. Baru saya bisa makan siang. Saya nggak akan bisa makan di luar karena memang tidak ada uangnya. Tidak ada ininya. Jadi kalau ada orang yang ngeluk saya, Kak Roma, kakak kan nggak ngerasain. I have. Tapi mungkin tidak seburuk ya apapun lah, siapapun yang di luaran sana. Mungkin ada yang mau ngadu nasib lebih buruk dari saya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Saya akuin, iya saya memang tidak merasakan apa yang kamu rasakan kayak gitu. Tapi itu works, Kak Cici. Oke. Jadi ada 4 ya Kak. Yang tadi Terakhir baru 3 eksekusi tuh, dong. baru 3. Terakhir eksekusi. Oke, terakhir eksekusi. Yes, usaha eksekusi itu terakhir. Baik. Jangan takut. Agak lumayan ini ya Kak, membayangkan dulu apalagi tadi kamu cerita Iya. waktu kamu di Gading pada saat itu Iya, kalau dengan outfit yang berbeda. Sangat. Sekarang Iya. kepentingannya berbeda untuk datang ke Gading. Oh, Masya Allah. Dengan Kalau segala hormat, terima kasih Peepers. Ya. Tolong di like. kalau bisa menyapa I see. Roma yang dulu Kak, Ya. Roma yang masih keliling nunggu orderan, yang masih panas-panasan jalan Iya, berkilo-kilo, iya, iya. Oh, terima kira-kira kasih loh. kira-kira apa Ini yang Kak JJ mengizinkan saya. Oh, dengan senang hati Kak. Ada yang ingin disampaikankah dengan Roma pada saat itu? Ya. Hey bro. We make it. Oh my God. We fucking make it. Thank you. Thank you for not giving up. Terima kasih kamu tidak menyerah ya. Everything you do, apapun yang sudah kamu lakukan, kamu usahakan, you never cry, kamu tidak pernah menangis, kamu tidak pernah mengeluh, just fucking get it. Oh my God, oh my God. Good job, Roma. Good job. Masya Kak, Allah. kalau disederhanakan banget nih, Oke. mungkin bisa sharing juga ke Peepers. Bedanya self-love, Ya. manifestasi, Ya. dan juga love of attraction. Itu apa Oke. Kak? Oke. Jadi teman-teman semuanya, sekarang banyak banget tuh konten berkeliaran tentang self love. Cuman satu kata yang aku ingin ucapkan kepada teman-teman. Self love itu bukan keegoisan, bukan. Self love itu adalah tentang dimana kamu menerima who are you. Siapa kamu? Dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Dari kesalahan, kegagalan, kecacatan, ketidakberuntungan, ya, kesalahan masa lalu, segalanya yang negatif, bahkan sampai kelebihan yang kamu miliki, kamu harus menerima itu semua, semuanya. Ketika kamu sudah menerima segalanya ini, maka kamu akan bisa melihat POV yang berbeda dari kamu yang sebelumnya. Segala sesuatu di muka bumi ini akan berubah, berotasi, ya, anginnya akan terbang ke arah kamu. Ya, akan membuka segala sesuatu yang selama ini tertutup dari diri kamu. Seperti apa Kak Roma? Pertama, kejeniusan yang kamu miliki. Ya. Kedua, pesona kamu akan terbuka. Demi apapun. Saya bukan orang yang cantik, tapi if you look at me, semakin lama you will like me. Kenapa? Because I love myself. Aku mencintai diriku sendiri, aku menyukai diriku sendiri, aku nyaman dengan diriku sendiri. Dan energinya akan mengeluarkan frekuensi. Dan frekuensi ini kamu mau atau tidak, kamu akan mulai tertarik dengan aku. Ini ada 100 mau nggak? Enggak ya, bukan 100 ya Allah, bercanda. Okay. Itu self love. Kalau kamu nggak tahu, ya promo dikit boleh ya Kak Vipers? Silakan. Kak JJ, kamu bisa klik link di bio aku. Udah, promonya di situ aja. Kamu bisa klik aja di situ, keberuntungan dengan self love. Dan selanjutnya Kak JJ, yang apa tadi nomor 2 ya? Manifestasi. Manifestasi. Guys, manifestasi itu adalah perkataan, bisikan yang kamu ucapkan oleh diri kamu. Kamu sampaikan kepada Sang Pencipta, ya, melalui frekuensi. Banyak sekali. Jadi kalau kamu ikut kelas saya itu ada 6 caranya. Ya, salah satunya adalah visualisasi dan scripting. Scripting ini adalah menulis Kak JJ. Okay. Menulis secara detail, super duper detail. Bukan kita menuntut ya, bukan. Tapi tuliskanlah. Karena Allah itu memberi segala sesuatu yang kamu butuhkan, bukan kamu inginkan. Jadi berkatalah, ya Allah aku butuh ini. Bukan aku ingin ini. Oh, berbeda. diubah ya, wordingnya. Yes, ini ibaratnya kayak coding gitu. Jadi Allah itu sebenarnya maha baik Kak JJ. Sang Pencipta itu maha baik. Jadi dia memberikan keleluasaan kepada kita. Do what you want to do. Kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dari dalam diri kamu sendiri. Tidak akan berubah nasib seorang
jika dia tidak merubahnya sendiri. Aku baru paham kalimat itu sekarang di sini ketika saya mulai belajar self love, manifestasi dan all of attraction. Dan yang terakhir Kak JJ, all of attraction itu adalah prinsip. Guys, law of attraction itu bukan ilmu santet. Bukan ilmu ngepet, bukan ya. Ini selaras dengan agama. Kenapa aku bilang selaras dengan agama? Ini hanya prinsip Kak JJ. Karena orang luar tidak, mohon maaf, mereka kebanyakan itu tidak ada agamanya, right? Tidak ada agama di sana. Jadi mereka tidak tahu mengungkapkan apa itu ikhlas, syukur segala macam. Mereka buat ilmu baru dalam sebuah prinsip law of attraction, ilmu tarik menarik. Sedangkan kalau didefinisikan, law of attraction itu adalah ketika kamu mengikhlaskan, ketika kamu bersyukur, maka rezekinya akan semakin banyak datang kepada kamu. Sebenarnya prinsip law of attraction itu Kak JJ. Kita fokus ke mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita fokus bersyukur tentang apapun yang ada di dalam hidup kita, lalu kita menyeting tujuan. Ingat guys, ketika keyakinan ditambahkan dengan rasa syukur, ya, lalu dibungkus dengan tujuan, maka manifestasi kamu akan terjadi seakurat gravitasi bumi. Oke. Baik, sekarang untuk orang-orang yang seperti saya juga Kak, yang baru mengenal dan mau lebih mendalami soal manifestasi. Iya. Banyak sekali kan versi manifestasi yang kita lihat di sosial media. I see. Ada yang bilang manifestasi pokoknya harus setinggi mungkin, minta jangan nanggung-nanggung. Betul. Ada juga yang bilang manifestasi itu harus detail sekali mintanya. Bahkan ini contoh terkecil ya Kak, misalnya kita mau meminta rezeki, kita mau minta sejumlah uang. Jumlah uangnya harus kita sebutkan, berikut juga dengan kapan kita butuhnya. I see. Tapi di satu sisi kan apa yang kita minta, seperti yang Kak Roma tadi juga bilang, di ajaran agama kita diajarkan untuk tidak menyaingi waktunya Tuhan. Betul. Tuhan ada timingnya sendiri. Betul. Nah, gimana agar dua itu bisa selaras, Kak? Guys, kalau kamu bermain law of attraction Kak JJ, tidak ada yang namanya kita menunggu. Semakin ditunggu semakin dia nggak datang. Jadi ketika saya menginginkan sesuatu, misalnya saya melakukan afirmasi visualisasi, saya dapat dalam seminggu ini 50 juta kayak gitu. Saya ngebayangin rekening saya muncul ting gitu di HP saya itu ting ada angkanya tuh. Saya ingat betul tuh. Ketika BCA nongol gitu ya kan, ting kayak gitu kan. Ada ya kayak pop-up-nya. Guys, ingat, memori kayak gitulah yang harus diperbanyak, bukan memori mantan gitu. Itu salah satu healing sound ya Kak? Ya, ting 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 kayak gitu. Oh my god. Jadi ketika saya melakukan visualisasi kayak gitu, ya Allah bahagia banget dapat kayak gini gitu. Enak kali ya Allah kalau ini datang di minggu ini. Tapi nggak apa-apa ya Allah kalau nggak di minggu ini nggak apa-apa di minggu depan tapi di double ya Allah. Ibaratnya kayak gini, kita tidak menuntut, kita hanya memberitahu. Misal kita sudah memberitahu, misalnya kayak kalau ketika kita minta kepada pasangan, kepada ibu, kepada orang tua, kita bilang, mama saya mau kamera yang ini ya, kalau boleh detailnya yang ini. Kalau mama ada rezeki kayak gitu, kalau nggak bisa bulan ini, bulan depan juga nggak apa-apa kok. Atau yang lebih tinggi spesifikasinya nggak masalah kok, misalnya kayak gitu. Itu kan tidak ada menuntut ya kayak. Orang tua akan pasti lebih berusaha untuk memberi kepada kita. Ini apalagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi Sang Pencipta, Kak JJ. Dan orang kebanyakan lupa Kak JJ, kalau manifestasi ini bukan hanya sekedar meminta. Kamu juga harus membayar. Membayarnya dengan apa? Pertama, kamu harus percaya. Kalau kamu ragu-ragu, mending udahan. Jangan ragu-ragu, itu pasti terjadi. Hanya saja mereka menunggu waktu dalam prosesnya. Misalnya kayak gini Kak JJ, kita minta uang sekitar 10 M deh, tapi value kita belum ke angka situ. Jadi Allah menunggu dulu sampai kita pantas menerimanya. Jadi kalau misalnya nih kamu melakukan manifestasi, kamu harus, usahanya kan ada ya terakhir. Usahanya itu adalah memantaskan diri kamu. Jadi kamu bertindak bukan menunggu. Ada orang Kak JJ, dia pengen sesuatu rezeki. Tapi dia tidak memantaskan diri untuk nominal yang dia minta. Kayak gitu Kak JJ. Itu yang salah. Jadi kalau kita melakukan manifestasi, apapun itu, uang kah, perusahaan kah, istri kah, suami kah, pekerjaan kah, kita harus mulai
seolah-olah dia sudah mau datang. Seolah-olah dia akan segera datang. Kayak gitu Kak Jeje. Misal kamu pengen uang miliaran, tapi pertama kamu tidak suka membaca. Bisnis apa yang harus kamu persiapkan? Kamu tuh mengulik apa? Berpakaian seperti apa? Cara salaman dengan ada loh, teman-teman, ada loh cara salaman dengan partner, cara duduk, tata makan, cara berbicara, itu ada. Kita harus belajar kayak gitu. Jadi kayak kita bersiap gitu loh Kak Jeje. Kalau misalnya kayak perkataan Kak Jeje tadi untuk balance, mungkin karena saya fokusnya untuk tetap maju ya. Saya bukan orang yang neko-neko, menye-menye, nggak jelas kayak gitu. Jadi bersiap. Yang cepat-cepat aja, karena dunia ini berputar guys. Dunia ini tidak menunggu kamu. Oke? Dunia ini berputar kalau kamu berputar. Kalau kamu nggak berputar, dunianya nggak akan berputar. Kamu pernah gak sih pengen punya office sendiri? Tapi biayanya kan mahal ya, belum lagi ribetnya itu ngurus-ngurus surat. Dan akhirnya ya mentok kalau nggak kerja dari rumah, dari coffee shop. Nah, ada solusi nih yang sering dipakai para founder dan juga pebisnis. V-Office. V-Office itu adalah virtual office yang bikin kamu punya alamat kantor resmi tanpa harus sewa ruang fisik yang mahal. Alamatnya prestisius. Kayak di SCBD Jakarta, Kuningan, pusat bisnis besar, dan bisa langsung dipakai loh buat urus perizinan, PKP, sampai kebutuhan legal lainnya. Yang paling enak, semuanya serba ringkas. Kamu tinggal daftar, pilih alamat kantor yang kamu mau, dan tim V-Office bakal urus semuanya. Kalau kamu pengen punya bisnis yang terlihat profesional tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, V-Office adalah shortcut yang paling masuk akal. Menarik sih yang kamu bilang tadi Kak, bagaimana kamu juga harus memantaskan diri Betul. sebagai bayaran atas manifestasi kamu. Yes. Kamu minta sejumlah uang ini atau kamu minta jodoh dengan kriteria ini. Ya. Tapi apakah kamu juga sudah mempersiapkan diri untuk itu? Iya, Itu betul. yang kadang-kadang dilupakan sih. Iya. Lalu bagaimana batasannya antara manifestasi dan ngayal Kak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, aku nggak percaya. Kalau orang bilang alah ngayal Roma, let it be. Karena memang aku juga tipikal orang yang tidak suka berdebat ya kayak. Kalau orang tidak mau, kayak kemarin saya hela acara seminar. Sebenarnya tiketnya murah ya kayak. Untuk reguler itu 1 juta per orang. Oke. Itu murah. Kenapa murah? Kamu akan lebih dari situ. Kamu lebih dari situ. Itu ibarat kayak memberikan dirinya kembali ke dirinya gitu loh Kak. Kayak kita membelikan sesuatu untuk diri kita sendiri. Ya, investasi ke diri Yes, sendiri. kamu bertemu dengan orang-orang luar biasa. Kamu berinteraksi dengan orang-orang yang sudah mulai tertata hidupnya. Itu investasi kalau menurut saya. Kalau ada di pikiran saya dan saya bisa membayangkannya secara detail, maka itu nyata. Dan itu selaras dengan ilmu prinsip law of attraction, law of assumption, dan law of frekuensi, dan law of expression. Banyak, prinsip itu banyak sekali. Menghayal ya. Kalau itu menghayal dan itu aku dapatkan, let it be. Kenapa enggak? Kalau misalnya perkataan seperti yang tadi Kak JJ ungkapin, oh mohon maaf saya bukan ngejudge ya Kak JJ ya. Tapi itu adalah sering dilontarkan oleh orang-orang yang apa-apa sendiri, mengusahakannya sendiri. Jadi dia tidak percaya ada langkah yang sangat mudah untuk menghasilkan hal yang lebih luar biasa kayak gitu. Dan ini kena di law of mirror. Oh, Jadi kalau begitu gimana cara melatihnya Kak? afirmasi, itulah kenapa kalau ada orang yang bilang afirmasi itu bohong. Ya, whatever you say. Whatever you say. Bagaimana kalau kita langsung latihan Oke. cara afirmasi yang baik? Baik. Bagaimana Kak? Tolong dibantu. Baik. Ting ting ting. Tes. Baik, buat teman-teman, ketika teman-teman baru bangun pagi, setiap pagi, ya, ini adalah nasihat. Kalau kamu lakukan, maka kamu beruntung. Kalau kamu nggak lakukan, ya maka di situ aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang berubah. Cuman tolong dilakukan. Ketika kamu membuka mata, bukan ketika membuka mata, sebelum kamu membuka mata, di saat kamu bangun tidur, itu masih antara kamu masih di awang-awang. Yeah. Jangan salah. Ketika seseorang sedang dalam keadaan mau bangun tidur, matanya belum dibuka, dia masih di awang-awang, itu kamu masih ada dalam dimensi di mana ruh kamu dan fisik kamu itu masih belum kayak gitu. Di sini ada rongganya Kak JJ.
Dan di saat itu bayangkanlah apapun yang ingin kamu bayangkan, ya, jangan yang jorok-jorok. Yang luar biasa, mau itu uang, mau itu pasangan, mau itu jodoh, mau itu jangan mantan ya. Jadi apapun lah, yang baik-baik, rumah, pekerjaan, bayangkan. Bayangkan kamu sudah dapetin itu, bayangin kamu sudah sampai di tangan kamu, nikmatin, enjoy it, rasakan bahagianya. Karena manifestasi itu ada satu pelajaran. Makan secukupnya, olahraga secukupnya, bahagia sebanyak-banyaknya. Bahagiakan diri kamu. Berbahagialah ketika kita melaksanakan ini, Kak. Ini afirmasi loh. Kita ngebayangin kita jadi orang yang sangat percaya diri. Kita ngebayangin kita jadi orang yang sangat cantik, sangat beruntung. Lalu kita buka mata, kita langsung kerasa bahagianya. Alhamdulillah. Lalu setel musiknya, rapiin tempat tidurnya, olahraga sambil joget atau gimana. Jadi kayak memulai hari, itu afirmasi. Itu afirmasi, tapi dengan tindakan. Ada orang afirmasinya, kalau menurut saya terlalu berlebihan. Nulis sampai sebanyak itu dalam laptop misalnya sampai berhalaman-halaman. Itu nggak masalah ya. Itu mungkin awal kayak gitu Kak JJ. Karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau mau scripting afirmasi, terlalu panjang ya. It's okay Kak, kalau bersedia untuk berbagi. Saya bersedia kok. Karena saya yakin rezeki akan mengalir ke saya tuh. Doakan, amin. Jadi ketika kamu ingin menuliskan afirmasi, ucapkanlah, aku kalau yang belum selesai dengan dirinya ya, aku selesai dengan segala sesuatu yang ada dalam hidupku di hari ini, di masa lalu, dan yang sedang aku alami. Meskipun itu baik ataupun buruk, aku terima. Aku ikhlaskan segala rasa, mau itu sakit, mau itu bahagia. Dan aku ingin hari ini dan ke depannya kita menjadi orang yang lebih luar biasa. Kita menjadi orang yang lebih beruntung. Kita menjadi orang yang lebih bahagia. Semoga kita selalu bersama dan tidak terpecah belah di dalam diri kita sendiri sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kamu gak mau nuliskan apa yang kamu inginkan, tuliskan apa yang kamu impikan. Ini kayak kamu berbicara antara kamu, fisik kamu, jiwa kamu, dan pikiran kamu. Karena kita ada 3 orang Kak. Jadi 3 ini harus selaras. 3 ini harus selaras. Menulisnya menurut kamu adakah perbedaan dengan menulis tangan, dengan menulis di gadget? Kalau aku sih lebih suka nulis konvensional ya. Karena konvensional ini kita jauh dulu dari gadget. Ya, aku pun Kak. Ya, karena kertas itu kan terbuat dari kayu. Terbuat dari bambu. Dia lebih, memang ada kimianya. Tapi sedikitnya dia lebih banyak dari alam. Sedangkan gadget itu 90% itu buatan manusia. Kayak gitu. Jadi gak ada energinya, gak ada. Jadi mulailah dengan menulis itu kalau kamu masih juga dalam proses menyelesaikan dengan diri sendiri. Betul, mulai itu yang nomor tulis 1. itu dulu. Yes, itu nomor 1. Yang kedua, apa yang buat dia bahagia? Itu PR dia yang kedua. Cari tahu. Tapi dalam kategori halal ya Kak JJ. Soalnya permainan energi Kak JJ itu tidak bermain moral. Itulah kenapa Kak JJ ada orang bilang kayak gini, Kak Roma, ada orang yang melakukan hal-hal yang buruk kesana kemari, mengkonsumsi obat-obatan, mereka bahagia, mereka ini hidup mereka semakin naik. Iya, karena mereka bahagia. Karena memang energi tidak mengenal yang namanya moral. Tapi ingat, kamu kan manusia dengan agama ya. Kamu harus tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang ada dosanya, mana yang ada pahalanya. Itulah ada batasannya. Energi tidak ada batasan. Jadi carilah kebahagiaan kamu dalam kategori yang halal dan baik. Jangan sampai kamu mencari yang haram dan buruk. Kayak gitu. Oke. Setelah menonton ini mungkin bisa langsung dipraktekkan ya. Amin. Mulai dengan menulis dulu. Dan begitu bangun tidur, sebelum buka mata, kamu mulai merasakan, memimpikan, dan merasakan dengan nyata seperti apa rasanya mimpi-mimpi kamu itu. Betul. Dan ucapkan terus-menerus. Mudah-mudahan semesta mengamini ya Kak. Gimana ya bilangnya ya? Allah itu maha baik, itu aja gitu aja. Kalau Allah nggak ngasih kamu A, Allah ngasih kamu A+, gitu aja. Kalau Allah nggak ngasih kamu A+, Allah ngasih kamu A-. Berputar-putar di situ. Misalnya kayak, kita pengennya rumah 4 miliar atau 40 miliar. Tapi Allah ngasihnya 100 miliar, why not?
Why not? Ya. Itu persepsi kita. Inilah namanya law of assumption. Kita berasumsi apa dalam hidup kita. Kalau kita berpikir yang baik, ya berpikir yang baik itu kayak gini. Kalau Allah nggak ngasih hari ini, mungkin di minggu depan. Kalau nggak di minggu depan, ya mungkin bulan depan. Kalau nggak di bulan depan, ya mungkin besok. Jadi mutar-mutar di situ kayak Betul. gitu. Ini somehow mengingatkan aku sama satu konten yang pernah aku tonton, Kak. Iya, betul. Jadi di saat kamu meminta sesuatu, kalau belum dikabulkan, itu kemungkinannya 3. Iya. Yang pertama belum saat ini, Iya. yang kedua bukan dengan cara ini, Iya. yang ketiga aku punya sesuatu yang lebih baik dari ini. Jadi terima kasih sudah diingatkan kembali Tidak ya. ada opsi negatif di situ. Oke. Jadi jangan berpikir yang enggak guys. Ketika Allah tidak mengabulkan apa yang kalian inginkan, no. Hanya saja waktunya belum tepat. Atau kamu diberikan yang lebih jauh luar biasa. Amin. Kayak gitu. Oke? Oke. Kalau kamu sendiri Kak Roma, bagaimana cara menjaga atau mengontrol energi hari-hari? Saya akan selalu melakukan hal yang membuat saya bahagia. Misalnya baca komik. Jadi bisa dibilang saya termasuk orang yang suka baca komik. Saya lebih suka melihat gambar daripada tulisan. Kalau dibilang Kak Roma suka baca novel, enggak sesuka saya baca komik kayak gitu. Itulah kenapa ketika saya tahu saya suka baca komik, saya akan mencari tahu mana nih referensi komik yang bagus kayak gitu. Saya suka baca buku, saya cari tahu mana nih referensi buku yang bagus. Buku ilmu ya guys ya, bukan novel. Tapi nggak apa-apa, novel kalau dia ada ilmunya nggak masalah ya. Nggak Kak apa-apa Jeje. juga buat selingan Kak. Iya betul, selingan nggak apa-apa, asal jangan utama. Apalagi yang melo-melo, aduh. Saya suka lagu Pong. Bukan lagu Pang, tapi lagu Pong, P-H-O-N-K, Pong. Nah, itu nanti bisa tuh sambil senam. Suka boxing, ya udah lakuin. What you do? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sukai? Apa yang bikin kamu bahagia? Kamu suka hiking, just go. Manusia tuh kebanyakan miskinnya tuh gara-gara terlalu banyak mikir Kak JJ. Kadang-kadang iya sih Kak, suka ketahan sama pikiran sendiri. Betul, ada 3 hal yang selalu mereka lakukan. Banyak berpikir, terlalu banyak berdebat, terlalu banyak menyalahkan. Never do that. Otak kita ini guys terbatas. Otak kita itu cuma bisa berpikir 1 aja, nggak bisa 2. Oke? Kalau kamu yakin, yakin. Kalau kamu fokus, itu selaras sama keyakinan. Tapi kalau kamu ragu nih ya, kalau kamu nggak yakin, kamu ragu-ragu, kamu kayak stres, overthinking, anxiety, maka otak kamu ke arah situ, nggak bisa ke arah fokus. Ingat, sedangkan law of attraction itu adalah tentang fokus. Apa yang kamu fokuskan? Otak kita tidak bisa menyambi 2 hal. Dia hanya bisa nyambi 1 hal Kak JJ. Itu adalah menjaga energi. Makanya saya bilang perbanyak kebahagiaannya. Cari tahu. Oke. Jangan-jangan ini PR juga sih Pipers. Jangan-jangan kamu pun masih kalau ditanya apa yang membuat kamu happy, kamu masih mikir lagi. Iya, masih ngangengong. Apa ya? Tapi kalau ditanya apa yang bikin ibu kamu bahagia? Wah, tahu dia jawabannya. Apa yang bikin istri kamu bahagia? Wah, suami kamu bahagia, anak kamu bahagia, pasti kamu tahu jawabannya. Iya sih Kak, kadang-kadang tuh kalau ngomongin orang lain ya. Betul. Lebih cepat gitu. Begitu juga dengan memaafkan, memaklumi. Betul. Orang lain ya udah. Tapi kalau menyangkut diri sendiri kenapa ya Kak? Susah sekali padahal diri kita yang paling utama. Iya, padahal semuanya dimulai dari diri kita. Cinta terbesar itu harus dimulai dari diri kita nih. Kalau nggak gimana kita memberikan cinta kepada orang lain? Kita aja nggak bisa memberikan cinta kepada diri kita sendiri. Nanti law of mirrornya kena Kak JJ. Oke. Kayak gitu. Baik. Sekarang tuh juga ada istilah toxic energi Kak. Saya baru tahu itu. Menurut kamu toxic energi ini beneran real atau ini cuma label aja supaya kita itu menghindar, gampang untuk menghindari orang? Oh, I see. Itu nyata kok. Energi itu menular. Kalau misalnya kamu merasakan memang tidak cocok, ini tergantung Kak JJ sebenarnya. Ini saya runtut ya Kak JJ ya. Jadi biar jangan ada salah paham. Ketika kita melakukan perubahan guys, kita mulai membaca buku, kita mulai afirmasi, kita mulai melakukan hal-hal yang positif, energi kita akan berubah. Tempat yang dahulunya nyaman, menjadi tidak nyaman. Tempat yang dahulunya kita bisa kayak gini nih, setelah kita berubah energinya, itu akan mulai renggang. Kayak gitu. Dan itu menyakitkan, yes it is. Yes it is. Karena Allah memberi kamu bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu butuhkan. Setelahnya kamu harus mengupgrade orang-orang di sekitar kamu.
Itulah kenapa kalau kita mengupgrade diri, tantangan yang paling pertama adalah perpisahan. Dan mudah-mudahan kita yang ada di dalam ruangan ini membuatkan afirmasi siapapun yang berada di samping kita mengikuti perubahan yang kita lakukan. Jangan lupakan mendoakan orang yang di samping kamu agar mereka sama-sama melangkah bersama kamu beriringan. Karena energi itu menular, itu betul. Apakah ada toxic energi? Yes. Kalau misalnya kita fokus ke daerah perkantoran gitu ya, karena memang yang paling banyak. Yeah. Jadi lingkungan, perumahan kayak gitu, dan kantor, yes it is. Lakukan afirmasi kalau misalnya kamu, bukan afirmasi aja, manifesting kalau kamu nggak bisa pindah saat ini juga dengan lingkungan kantor kamu kayak gitu. Lakukan manifestasi. Kamu tulis ya, kamu mau kemana, cari tahu di mana kantor yang lingkungannya nggak toksik, yang ada jenjang karirnya. Cari tahu berapa gaji yang kamu mau kayak gitu, pekerjaannya seperti apa, kamu mau lingkungannya seperti apa, itu memang harus detail kan. Lalu ketika kamu keluar, kamu harus percaya bahwa kamu bisa keluar dari situ dan dapat pekerjaan. Ada orang, dia melakukan manifestasi, terus tiba-tiba dia keluar, tapi dia nggak percaya dia bakalan dapat. Itu kan aneh gitu loh. Yeah. Nah kalau misalnya untuk yang daerah keluarga kayak gitu ya kayak, manifestasi aja. Mudah-mudahan aku bisa keluar negeri, mudah-mudahan aku bisa kuliah di luar kota, mudah-mudahan aku bisa dapat pekerjaan di luar kota kayak gitu. Kamu lakukan manifestasi kayak gitu. Tidak masalah kok Kak untuk menghindari, kalau menurut saya. Karena energi itu kan perlu dijaga ya. Ibaratnya kayak gini deh Kak JJ. Kakak mau gak berlama-lama sama orang yang kakak gak suka? Yang membuat kakak merasa gak nyaman. Kalau bisa sih enggak ya. Tuh, berarti nyata ya. Kita bukan beralasan tidak mau dekat sama dia. Hanya saja memang tujuan kita berbeda. Tujuan kita itu untuk menyelaraskan kita dengan frekuensi yang tinggi. Sedangkan dia ingin frekuensinya rendah. Kayak gitu Kak JJ. Jadi saya pun dari sekarang kalau misalnya nih, bahkan tiket untuk masuk ke seminar saya itu menyaring energi. Oh iya? Yes it is. Gimana cara kerjanya tuh Kak? Dengan itu, pembayaran tiket Kak JJ. Orang-orang yang datang ke seminar itu kan beli tiket ya. Pasti ketika beli tiket, ada yang sampai ngomong kayak gini, Kak Roma, tunggu saya akan beli. Saya akan datang dan saya akan berjumpa dengan kakak. Ada orang kayak gitu. Dan ada satu lagi, Kak mahal banget sih, makin kaya lah kakak kayak gitu. Dia nggak tahu sewa hotelnya berapa. Padahal itu bukan di uangnya, tapi orang-orang apakah pikirannya tetap positif ketika dia memberi? Ketika dia memberi tiket, itu uangnya kemana-mana loh Kak. Pertama, pergi ke hotel. Hotel itu kan punya para pegawai yang butuh untuk digaji. Catering, chef, butuh digaji. Itu kan jatuhnya lebih kepada sedekah. Jadi uangnya berputar. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ikut seminar saya itu Kak JJ, itu setiap orang alhamdulillah mensedekahkan beras saya buat. Karena menurut saya keberhasilan saya tidak lepas dari doa-doa orang yang ada di sekitaran saya. Karena dulu saya sangat-sangat sulit untuk makan. Jadi saya berharap ketika saya naik ke atas memiliki dampak kepada orang-orang yang banyak. Nah, untung kita bahas itu Kak JJ. Guys, selain mencari kebahagiaan kamu, carilah apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain. Karena semesta ini akan menaikkan dengan cepat orang yang memiliki nilai untuk orang banyak. Kuncinya di situ Kak JJ. Aku setuju. What you can give to other people. Misalnya nih kayak Kak JJ. Kak JJ memberikan ilmu banyak kepada orang lain, mengundang orang-orang untuk menyebarkan ilmu lebih luas lagi. Ini manfaat. Ini manfaat. Inilah yang saya maksud manfaat Kak JJ. Dan orang-orang seperti ini akan naik jauh lebih cepat. Amin. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang itu ilmu cheat, yes it is. It is. Oke. Nyambung ke toxic energi tadi Kak. Nyambung. Kita mungkin pada saat ini seperti yang kakak bilang tadi kan energi itu berputar ya. Ya. Kita bisa menghindari tapi juga jangan memblok orang itu kali ya. Jadi mungkin pada saat itu kita tidak cocok, kita tidak selaras. Tapi tidak menutup kemungkinan juga siapa tahu di kemudian hari kita bisa cocok. Karena energinya bergerak. Ini saya bahas di Kaisar TV. Itu saya juga bahas Kak. Oke. Di Pip Talk saya akan bahas lagi. Jadi
Kala itu saya nggak selaras sama teman-teman saya yang udah punya bisnis. Kalau sekarang, alhamdulillah, ayo berteman lagi. Kita udah selaras. Ayo kita bermitra sekarang. Iya, ayo sekarang kita bermitra dan berteman. Karena saya sudah bisa apa sih namanya, berbicara apa yang ingin kalian bicarakan. Jadi saya tidak lagi kebanyakan mengeluh. Kita bisa membicarakan tentang tujuan dan impian. Karena ada loh Kak, ketika kita berteman dengan seseorang, ketika kita membicarakan impian, kita dikatain flexing. Ya. Kita bicarain tentang pekerjaan kita dibilang flexing. Apapun yang kita bicarakan, semuanya flexing. Nah, ini kan energinya belum nyambung nih. Ya. Nanti ketika mereka sudah bertumbuh, ya, dan ketemu lagi sama kita, dan ketika kita berbicara sudah nyambung lagi, itu energinya udah mulai berbaur. Benar, seperti yang kata Kak JJ, mungkin sekarang tidak selaras, mungkin esok hari bisa selaras, kalau orang yang mau belajar. Oke. Kalau bisa jujur nih Kak, ada nggak sih bagian dari self love dan juga manifestasi ini yang menurut kamu overhype, terlalu dilebih-lebihkan, yang kayaknya kalau dari pandangan kamu kayaknya nggak segitunya juga deh. Kalau menurut saya itu setiap orang itu punya caranya masing-masing ya Kak Jaji. Kalau saya lebih kepada fokus, saya mengasah fokus. Kalau orang mungkin dia fokusnya ke tulisan, dia tulis ini, dia tulis itu, terus dia melakukan itu sampai 3, 6, 9 kayak gitu. Setiap orang bebas melakukan apapun yang pengen dia lakukan, bebas. Lakukan aja, praktekin aja, dan perhatikan mana yang bagus buat kamu. Karena setiap manusia itu punya rumusnya masing-masing. Tapi kalau ditanyakan apakah itu berlaku untuk aroma, enggak, karena saya orangnya eksekutor. Saya nggak mau berlama-lama untuk menulis, saya orangnya eksekutor. Jadi ketika saya ingin sesuatu, maka saya akan kejar. Saya udah tulis, saya udah jurnal, and then what can I do for get it? Apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan hal tersebut, kayak gitu. Ini termasuk kamu juga sudah melatih intuisi Kak? Oh yes, it is. Kita kalau sudah bermain energi Kak JJ, kita akan tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak. Kamu boleh sharing nggak Kak tentang ilmu intuisi ini? Kadang-kadang kan kita jatuhnya seperti apa ya, cara membedakan antara memang itu adalah feeling yang valid, ya atau itu cuma pikiran kamu aja. Baik. Jadi ada orang yang intuisinya itu memang sudah dilatih ya Kak JJ ya. Ada orang yang intuisinya itu lebih condong ke negatif. Ada orang yang intuisinya lebih condong ke positif. Kayak gitu. Itu memang sudah root kita dari lahirnya atau bagaimana? Enggak, ini ada dari ABS, alam bawah sadar. Ada di nervous system kita. Jadi kalau kita terbiasa berkata, kayaknya hujan deh. Hujan. Itu positif ya. Itu positif ya Kak. Tapi ketika dia berkata seperti ini, aduh kayaknya hujan ya, tapi nggak hujan. Karena dalam pikirannya dia berpikir kayak gini, kayaknya hari ini nggak akan hujan. Kayaknya hari ini akan hujan, tapi kayaknya lebih nggak ke hujan deh. Dia lebih mengutarakan kalimat negatif. Gimana ngomongnya ya? Ada orang yang berharap hujan tapi hujan. Ada orang yang berharap tidak hujan tapi langsung hujan kayak gitu. Jadi dia berharap positif tapi yang terjadi negatif. Dan ini intuisinya lebih ke negatif. Ketika kita selalu tidak berekspektasi pada kalimat negatif, maka itu akan sering terjadi. Tapi ketika kita tidak berekspektasi pada kalimat positif, maka kalimat-kalimat positif kita akan sering terjadi. Ini yang saya maksud tadi, soal intuisi negatif dan intuisi positif. Lalu gimana nih Kak, kalau seandainya memang ada orang yang secara alam bawah sadar udah negatif nih, ya mungkin karena hidup, ya betul, karena banyak penolakan, banyak sekali hal-hal yang terjadi di hidupnya yang membuat dia tuh jadi negatif person gitu. Untuk bisa membalikkan lagi dia menjadi orang yang positif, itu cara latihannya gimana Kak? Afirmasi. Dan jurnal. Karena ketika kita melakukan afirmasi, ini agak sedikit sakit ya guys. Kenapa aku bilang sakit? Karena sangat-sangat sesulit itu memang. Tapi bukan tidak mungkin. Saya akan munafik bilang itu nggak sulit. Saya akan munafik bilang itu nggak sulit. Ini memang agak sedikit sulit, tapi bukan tidak mungkin. It is possible.
Ketika kamu orang yang tidak percaya diri karena didikan orang tua yang membuat kamu selalu diatur, selalu tidak bisa berpendapat, selalu direndahkan, selalu tidak dipercayai dari didikan orang tua, dari lingkungan sekitar, pertemanan, bullying, perkantoran kayak gitu. Dan apa yang kamu alami dalam hidup kamu membuat kamu menjadi orang yang tidak percaya diri, tidak enakan. Ini akan sangat sulit, betul, tapi bukan tidak mungkin. Kamu bisa afirmasi, kamu melihat di dalam diri kamu menjadi orang yang percaya diri, kamu memvisualisasikan ya diri kamu yang sudah menjadi orang yang percaya diri, itu betul. Kamu tulis kamu adalah orang yang percaya diri. I am the best. Aku adalah orang yang percaya diri. Aku adalah orang yang percaya diri. Aku adalah orang yang percaya diri. You have to talk about like that. Beli cermin sebesar itu. Serius kan? Aku percaya diri. Aku cantik. Itu simple, tapi otak kita langsung ke trigger kan. Oh, lu bahagia? Oh, kamu bahagia dengan hal-hal yang seperti ini? Oke, ayo kita tarik hal-hal yang seperti itu ke dalam diri kamu. Dan melakukan afirmasi ketika bangun tidur tadi adalah titik di mana kamu bisa menyeting ulang identitas lama kamu yang ada di alam bawah sadar kamu dengan lebih leluasa. Berarti kata kuncinya di sini adalah yakin dan percaya. Betul. Karena hidup kita sekarang, realita kita yang kita alami di hari ini adalah hasil dari apa yang kita yakini. Keyakinan paling terkuat di dalam diri kita. Dan kehidupan yang saya jalani di hari ini, realita yang saya dijalani di hari ini, karena saya yakin saya adalah orang yang luar biasa menurut saya bermanfaat, saya punya ilmu, saya punya yang bisa di-sharing untuk orang banyak, dan saya punya punya cinta, punya ilmu, punya apapun yang bisa saya sharing untuk orang lain, sehingga orang lain lebih bahagia hidupnya, lebih sukses hidupnya. Kayak gitu loh Kak Cici. Oke. Dalam praktek Kak, gimana kita tahu kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan di mana kita tahu kita harus let go, melepaskan sesuatu? Jadi kayak gini, dalam law of attraction itu ada 5. Yang pertama itu adalah syukur. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah self love. Yang keempat adalah bahagia. Yang kelima adalah usaha. Ingat, yang pertama adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita sudah mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta atas apapun yang sudah kita rasakan, kita miliki, dan kita diizinkan untuk memimpikan segala sesuatu yang kita impikan. Lalu kita ikhlaskan. Ibaratnya kayak gini, kalau kita ingin sesuatu, mata uangnya adalah percaya. Percaya, yakin, dan usaha. Ini adalah mata uangnya. Dan ketika kita mengikhlaskan, mata uang ini kita berikan kepada Sang Pencipta. Ini sebagai bayarannya. Dan ketika kamu tidak mengikhlaskan bayaran yang seharusnya yang kamu beri kepada Sang Pencipta, itu kamu tarik lagi. Terjadi enggak? Ketika kita beli sesuatu, terus kita kasih uangnya, lalu kita tarik kembali uangnya, apakah kita mendapatkan barang yang ingin kita beli? Enggak. Ikhlas itu sebenarnya kayak gitu, analoginya seperti itu. If you want something, ya usahakan. Yakini, percayai, lalu ikhlaskan, udah selesai. Kayak kata Kak JJ tadi, kalau Allah nggak ngasih, kalau Sang Pencipta tidak memberi, ya udah berarti akan diberikan yang jauh lebih luar biasa. Percayanya kayak gitu aja. Mindset itu harus dilatih sih Kak. Itu harus Kak JJ. Iya. Ingat tadi yang saya ucapkan Kak JJ, realita kita di saat ini adalah hasil dari keyakinan yang paling dominan di dalam hidup kamu. Sekarang aku pengen membahas soal healing Kak. Oh I see, terus? Menurut kamu semua orang tuh punya privilege yang sama gak sih untuk healing? Dan kalau lagi ada di fase survival. Di saat fase survival kan kadang-kadang apa yang ada aja depan mata gitu. Iya. Masih relevan gak ngomongin soal manifestasi? Masih dong. Membangun kerajaan itu memang gak bisa sehari, itu betul. Kalau misalnya kamu adalah orang yang sedang survival di hari ini, dan kamu sedang berjuang untuk memperbaiki ekonomi kamu karena kamu yang paling rendah di dalam keluarga kamu ekonominya, tidak masalah. Setidaknya kamu sudah membangun tangga yang bisa dinaikin oleh anak dan cucu kamu. Karena membangun kerajaan itu nggak bisa dalam waktu 1 hari.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kamu mau healing, healing ini bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan ketika saya jadi ojol, ketika saya duduk di atas motor, saya melihat ada mobil cantik, saya melihat ada rumah cantik, saya akan pasti mengatakan, wah ya Allah bagus banget rumahnya. Suatu hari nanti aku akan bisa punya rumah kayak gini. Aku pasti bisa punya rumah kayak gini. Ya Allah makasih sudah memperlihatkan mobil mewah kayak gini, yang bahkan di showroom pun belum tentu ada. Misalnya kayak mobil apa ya yang paling mewah tuh kala itu aku saat Bentley. Itu kan jarang banget ya. Ya. Lewat depan mata. Itu luar biasa loh Kak JJ. Saya langsung ucapin, ya Allah terima kasih telah memperlihatkan masa depanku. Overkill gak perkataan itu? Ya Allah makasih sudah memperlihatkan masa depanku. Tunggu ya, tunggu aku ya. Lewat kan pelan ya Kak ya. Kan namanya orang kaya kan. Bawa mobilnya pelan gitu ya kan. Ya Allah cantik banget, Masya Allah, makasih ya Allah udah memperlihatkan masa depanku. Sampai lihat di spion sambil lihat aku tabrakan gitu ya kan. Ya Allah cantiknya. Kan catnya beda ya kayak shining banget kala itu ya kan. Itu bahagianya luar biasa. Itu healing kalau menurut saya, karena memang saya suka otomotif kan. Agak kecewaan iya, karena saya dibesarkan oleh seorang ayah, bukan seorang ibu kayak gitu. Jadi wajar kalau saya lebih suka otomotif daripada boneka atau gaun kayak gitu. Tapi apakah Kak Roma feminim? Yes, aku adalah orang yang sangat feminim. Aku tidak akan mau sama orang yang makondo, gak mau. Aku maunya tetap princess treatment Yes, ya. it is. Boleh laki, tapi perasaan harus tetap princess kayak gitu. Oke. Kak, menurut kamu kita benar-benar bisa sepenuhnya merubah nasib gak sih Kak? Bisa, Oke. harus dong. Tentu. Ini saya kasih contoh ya. Misal kayak gini. Aku gak peduli sama orang yang berdebat denganku, bodo amat. Benar, literally aku gak peduli. Buat yang percaya aja dan buat yang tahu-tahu aja. Ini contoh ya, ini saya kasih contoh. Kamu, ini adalah kamu. Takdir kamu ya, diberikan Allah tuh banyak. Ya, banyak, mengelilingi kamu. Dan sifatnya itu randomness. Bahasa Indonesia random. Mereka ini bersifat random. Ya. Takdir yang bersifat random ini, mereka akan berhenti bersifat random ketika kita dalam frekuensi yang tinggi Kak. Dan ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, mengeluarkan energi dengan frekuensi yang tinggi, takdir ini yang akan masuk ke dalam hidup kita adalah yang terbaik. Baiknya Allah di situ. Jadi ketika kita dalam energi yang negatif, randomness-nya ini yang akan masuk ke dalam hidup kita ini semakin tinggi. Jadi random aja gitu loh masuk takdirnya gitu. Mana ini yang pengen masuk ke dalam hidupnya. Tapi kalau kita mau yang paling terbaik masuk ke dalam hidup kita, memberhentikan sifat randomness itu, kita harus menaikkan energi kita. Lebih ke arah positif. Ini neuroscience. Begitu juga dengan sebaliknya ya Kak. Iya. Kalau energi kita rendah, Iya. yang terburuk akan terjadi. Iya, dan ini dipelajari di kalau nggak salah kemarin tuh aku ikut seminarnya tuh apa yang namanya mekanika kuantum. I don't know, yang penting ada kuantumnya. Itu langsung saya tercengang Kak JJ. Berarti ini yang Allah maksud, tidak akan berubah nasib seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Artinya kamu kalau mau merubah nasib kamu, naikin frekuensinya, naikin energinya, biar randomness-nya itu berkurang sehingga takdir terbaik bisa masuk ke dalam hidup kamu. That's it guys, it's simple. Terus ada yang komen, pret. Berarti kita belum seprofrekuensi. Gak apa-apa. Dia datang bisa masuk ke dalam ruangan kita. Itu artinya dia ragu-ragu, ambil nggak ya, percaya nggak ya. Berarti di masa depan sebenarnya dia sudah mau berhasil. Sebenarnya sudah berhasil Kak JJ. Cuma belum waktunya aja. Kayak gitu. Pembicaraan di hari ini kalau Roma di 2 tahun lalu mungkin nggak akan nyambung. Sama dia juga kayak gitu. Kok bisa nyampe video yang kayak gini ke dia yang ngomong kayak gitu komennya. Artinya di masa depan sebenarnya dia sudah menjadi versi yang terbaik, tapi di saat ini dia belum nyambung. Orang yang terlalu usaha keras pasti akan sedikit tidak percaya sama perkataan ini tentang energi. Dia nggak akan percaya karena selama ini alam bawah sadarnya berpikir bahwa segala sesuatu itu harus diusahakan dengan sangat luar biasa keras. Yes, it is. Tapi kalau bisa dibarengin dengan kebahagiaan dan bekerja dengan sangat mudah, why not? Ada orang loh yang bekerjanya sangat-sangat simpel tapi duitnya lebih banyak. Ada. Iya betul. Kamu gak akan relate kalau misalnya kamu
berpikir bahwa segala sesuatu itu harus diusahakan dengan harus sangat keras gitu. Enggak bisa. Ada kok Kak. Kita tinggal duduk cantik kayak gitu berpikir bahwa segala sesuatunya mudah, Allah pasti kasih jalan. Ada, rezekinya jauh lebih luar biasa banyak. Banyak. Kita cuma nggak pernah melihat aja. Ya. Dan saya berhenti berpikir kayak gitu sekitar setahun yang lalu. Oke. Saya yakin segala sesuatu itu datang dengan mudah. Rezeki itu datang dari segala arah. Uang menyukai saya. Dan uang itu datang berkelimpahan tanpa waktu jeda masuk ke dalam hidup saya. Ini adalah afirmasi. Sebagai penutup Kak Roma, Baik. bisa kasih advice, saran untuk mungkin peepers di rumah sekarang yang lagi lost banget, lagi nggak tahu arahnya mau kemana, Oke. lagi dikelilingi masalah dan Baik. kekecewaan, kegagalan. Baik. Apa yang ingin kamu sampaikan? Buat teman-teman semuanya yang ada dalam ruangan ini, jikalau kamu sedang tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kamu, lakukanlah segala sesuatu untuk diri kamu terlebih dahulu. Fokuslah terhadap diri kamu dulu. Lakukan perubahan terhadap diri kamu dulu. Cintai diri kamu dulu. Ya, lakukan self love. Kamu bisa searching tuh. Tadi aku udah bilang tinggal hanya 19 lembar. Ada di link di bio aku. Di situ baca Iqra. Ada di situ petunjuknya. Apa yang harus kamu lakukan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Kak Roma aku nggak punya uang untuk beli, oke. Kamu bisa melakukan apapun, healing dulu, terima diri kamu dulu, lalu lakuin apa yang menjadi hobi kamu, benar-benar fokus nikmati hidup kamu dulu. Ketika kamu sudah di ambang frekuensi tinggi, ya kamu sudah ada di situ, udah bahagia, kamu akan mulai bisa melihat segala sesuatu itu jauh lebih jelas. Ibaratnya kacanya dibersihkan dulu supaya kamu bisa melihat ke depan, kayak gitu loh Kak. Dan kebanyakan orang terlalu fokus pada tujuan hidup. Orang fokus banget pada tujuan hidup sebelum mereka melihat diri mereka sendiri. Lihat dulu diri kamu secara full. Nanti tujuan itu akan muncul dengan sendirinya. Perbaiki dulu dari dalam. Oke. Dunia berputar ketika kita berubah. Dunia itu berubah ketika kita berubah. Dunia nggak akan berubah kalau kita nggak berubah. Jadi kita dulu, baru dunianya. Kayak gitu loh Kak JJ. Oke. Ini sih nasihat aku buat teman-teman yang ada di sana. Semuanya ini hanya fase. Oke. Hari sulit ini hanya fase. Semuanya akan baik-baik aja. Kayak film ini Tarazemen Par atau film Three Idiot. You must be watching it. Yeah. Itu bagus banget. Ada satu kalimat yang membuat saya tuh bingung. Di hari ini saya baru tahu apa artinya. Apa itu Kak? All is well. All is well. All is well. Semuanya akan baik-baik saja. All is well. Jadi kayak jantung kita ini kan sumber energi ya kayak. Yeah. Kalau kamu mulai khawatir, tepuk jantung kamu, ucapkan semuanya akan baik-baik saja. Aku adalah orang yang hebat, semuanya akan baik-baik saja. Aku beruntung. Habis itu setel musik dangdut kamu joget-joget. Lakukan apapun yang buat kamu bahagia loh. Wah, Harus mungkin bahagia Kak JJ ya, harus. harus bahagia ya Peepers ya. 3 kali harusnya. Harus bahagia, harus bahagia, harus bahagia. Wah, bersama kita bisa. Udah kayak kampanye nih kita Kak. Betul. Ya nanti pilih saya ya. Mungkin yang kita cari selama ini tuh bukan kontrol penuh, Iya. tapi rasa tenang ya. Betul. Di balik ketidakpastian ini. Oke. Pasti sih. Oke. Kalau menurut saya pasti ya, tapi terserah sih kalau menurut Kak JJ-nya. Kalau menurut saya pasti sukses Kak Roma pasti. Saya bisa sukses nggak Kak Roma? Bisa. Saya pasti bilang kayak gitu. Tunggu aku ke sana ya Kak. Amin, Allahumma amin. Saya sedang proses ke situ Kak. Sudah bukan? Sudah Gunungnya- OTW. Gunungnya 1 sudah selesai, tinggal 1 lagi nih. Saya bisa lihat nih. Yang 1 udah selesai nih Kak JJ, ini tinggal 1 lagi nih. Ini gunung yang tingginya nih mau didaki lagi. Oke. Yes or no? Yes. Amin. Kita harus bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Kak Roma terima kasih banyak Oh, sama-sama. ngobrol-ngobrolnya hari ini, Ya. ilmunya, sharingnya. Baik. Semoga bermanfaat juga untuk Peepers di rumah. Ya. Jangan lupa bahagia seperti pesannya Kak Roma. Dan juga Peepers terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir ya. Talk soon, bye for now. Bye-bye guys.